sebelum kita memulai ibadah roki ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu sampai hari ini, dan kita akan memulai ibadah roki hari ini, dan tolong pimpin kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. God bless you. Dadah. Dadah. Selamat anak-anak di rumah. Jumpa lagi bersama aku, Kak Peggy dan Kak Rike. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Itu masih ada yang malas-malasan. Masih ada ya. Aduh, ayo semangat. Ayo berdiri. Semangat. Kakak sudah semangat. Kenapa kalian nggak semangat? Ayo adik-adik, kita mau jalan serta Yesus hari ini. Oke Kak Egin? Oke. Tapi kalau cuma kita berdua kayaknya nggak seru ya? Iya sepi Kak. Sepi ya?
Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ajak kita semua, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Bapa, terima kasih kalau hari yang luar biasa kami bisa berjumpa melalui rekaman online ini. Adik-adikku di rumah, kakak di tempat yang indah dan luar biasa ini. Biarlah Tuhan berbicara melalui kami dengan kisah firman Tuhan. Untuk kami semua, anak-anak dan yang mendengar terberkati. Berbicaralah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adikku dikasih Tuhan, hari ini kakak mau menceritakan sebuah kisah di mana di pulau ini, Gili Air, kakak ada di Puri Air Beach Hotel, adalah berkat yang luar biasa. Kakak melihat Tuhan punya karya yang indah. Adik-adikku dikasih Tuhan, kisah yang kakak mau bagikan buat adikku yang dikasih Tuhan di rumah. Perhatikan adik-adik. Ada seorang anak bernama Samuel. Coba adik-adik pikirkan. Samuel ini tinggal bukan dengan papa mamanya. Ia seakan-akan seperti dititipkan ke seorang imam yang namanya Imam Eli. Ia di sana dilatih membantu melayani Tuhan, membantu melayani keimamatan, sehingga mungkin Samuel setiap pagi diminta untuk nyapu, bersih-bersih perabot gereja, kemudian ikut menata vas bunga mungkin ya, meja perjamuan mungkin ya. Samuel dilatih seperti itu oleh Imam Eli. Padahal Imam Eli punya anak yang juga melayani. Tetapi karena Imam Eli sudah tua, mata mulai kabur, anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan pelayanan yang tidak tepat di gereja. Ya, nah Samuel dilatih Imam Eli. Dan suatu malam dia tidur. Adik-adikku dikasih Tuhan, ketika Samuel tidur dengan lelap di kamarnya, di tengah malam dia mendengar suara yang memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Ia pun bangun adik-adik. Dia bangun lalu menuju kepada Imam Eli. Karena suara itu seperti seorang orang laki-laki yang cukup tua. Maka dia berpikir, oh Imam Eli panggil dia. Dia datang ke Imam Eli. Dia berkata, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Imam Eli pun bangun dan berkata, tidak Samuel, tidurlah lagi. Samuel pun kembali ke kamarnya dan tidur. Lalu ketika dia tidur lelap, dia dengar yang kedua. Suara yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Ia pun segera bangun adik-adik. Lalu dia pun berpikir adalah Imam Eli panggil dia lagi. Maka dia pun pergi ke Imam Eli. Dia berkata, Bapak, engkau panggil aku kah? Imam Eli berkata, tidak Samuel, tidurlah lagi. Samuel pun mungkin berpikir, loh siapa yang manggil ya? Aduh, tidur lagi dia. Karena dia taat dengan Imam Eli. Dia tidur lagi. Ketika dia tidur lagi berbaring dengan nyenyak, berbaring dengan lelap, dengar lagi adik-adik. Suara itu memanggil, Samuel, Samuel. Lalu Samuel bergegas, cepat-cepat dia menuju ke Imam Eli. Dia berkata, Bapak, ya, kau memanggil aku? Imam Eli pun bangun kembali. Dan Imam Eli berkata gini,
Dalam hati Imam Eli kata, 3 kali dia dengar suara seperti aku memanggil. Maka Imam Eli berkata begini, Samuel, kalau engkau dengar lagi panggilan itu, berarti Allah semesta alam bersuara kepadamu. Dan kau jawab, ya Allah, apa yang kau mau aku lakukan? Adik-adik, Samuel taat. Dia pun kembali ke kamarnya. Dan dia pun tidur. Dan dia dengar suara lagi. Dan Samuel pun melakukan seperti apa yang Imam Eli katakan. Dia pun bangun dengar suara itu. Lalu dia berkata, ya Allahku, aku mendengar apa yang engkau mau daripadaku. Dan adik-adik dikasih Tuhan, Samuel mendengar suara Allah. Samuel tanggap. Samuel taat. Adik-adikku dikasih Tuhan, kakak memberikan kisah ini karena ingin kita semua, adik-adikku yang di rumah, ketika engkau mendengar suara Tuhan, ketika engkau mendengar suara Allah, engkau harus berespon dengan cepat. Nah, adik-adik, Kak Jo kasih tahu bagaimanakah cara untuk kita melatih kepekaan dan berespon dengan baik. Contoh ya, dengarkan ya. Kalau adik-adik mendengar suara ayahmu, mendengar suara ibumu, mama papamu memanggil namamu, mungkin ada sesuatu yang mereka perlu dengan engkau. Mari belajar perkara kecil seperti Samuel. Samuel tanggap. Ada dia tahu tanggap? Dia dengar, langsung berespon dengan baik. Itu tanggap. Dia dengar panggilan itu, langsung dikerjakan. Itu tanggap. Ada deh kalau ada deh dipanggil papa atau mama, mungkin ada deh lagi di kamarmu, ya. Terus kemudian kalian mendengar suara papa berkata gini, Sam atau Daniel atau Joshua atau siapapun namamu dipanggil oleh papa mamamu, tanggaplah dengan apa? Segera datang ke papa, lalu berkata, ya papa, ya mama, papa mama memanggilku. Itu satu cara di mana engkau bisa tanggap, engkau peka akan suara Tuhan. Adik-adikku dikasih Tuhan. Jadi pelajaran pada minggu ini sederhana aja seperti Samuel. Samuel tanggap. Samuel berespon dengan tepat. Adik-adikku dikasih Tuhan, engkau bisa dipakai Tuhan. Engkau bisa dimanapun engkau berada, dijadikan alat Tuhan. Ketika Tuhan berkata begini, Daniel, doakan sepupumu. Apa yang kita lakukan? Jangan berpikir begini, kalau nggak tanggap tuh begini. Siapa sih Daniel? Daniel kan masih kecil, nggak bisa doain. No. Ketika engkau muda, sekecil apapun, Tuhan bisa pakai sebagai alat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tanggap adik-adik. Caranya dari sejak engkau kecil, ketika engkau dipanggil siapapun, kau dipanggil papa mamamu, segera. Jangan menunda. Jangan berkata, tunggu ma, sek ma. No. Sekarang katakan, ya mama, ya papa. Maka engkau dilatih sejak kecil untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tanggap, yang berespon dengan cepat. Adik-adik mau tahu? Ketika seseorang, adik-adik berespon dengan cepat tanggap, dengar, Tuhan pun akan cepat tanggap menolong engkau, memberkatimu, menyertaimu ketika engkau berdoa kepada Tuhan. Adik-adikku dikasih Tuhan, hari ini Kak Jo bersama tim Kegili Air melayani anak-anak Tuhan di sini. Dan kejadian demi kejadian luar biasa, Tuhan berkarya
setiap kami yang ada di sini di Gili Air diberkati. Melihat orang-orang, saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan yang membutuhkan bantuan, membutuhkan doa. Tanggap, doakan, lakukan bantuan. Maka Tuhan pun akan memberkati kita. Adik-adik dikasih Tuhan, hari ini jadilah seorang anak yang tanggap, yang berespon dengan cepat, dengan berlatih di rumah. Ketika mama papamu panggil, segera berespon dengan cepat. Berespon dengan cepat menghasilkan berkat dari Tuhan dengan cepat. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapakku yang baik, hari ini kami semua, hamba-Mu, Kak Jo dan adik-adikku di rumah, berjanji untuk berespon dengan cepat, tanggap dengan apa yang Tuhan mau. Dengan cara kami melatih setiap hari dalam hidup ini. Ketika nama kami disebut, ketika nama kami dipanggil, kami berespon dengan cepat dan berkata, "Ya, ini aku. Ya mama, aku datang karena mama panggil. Ya papa, aku datang karena papa panggil." Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini membawa setiap kami anak-anak Tuhan Rocky untuk punya hati yang terbuka, untuk punya sikap yang cepat berespon, yaitu tanggap dengan suara Tuhan, dengan dilatih mendengar dan berespon dengan cepat suara orang tua, suara pemimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah anak-anakku, adik-adikku Rocky, dimanapun engkau berada. Berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adikku, sampai jumpa di channel yang sama, di lain waktu, lain kesempatan, mungkin di place tempat yang beda. Dari Gili Air, Kak Jo mengucapkan God bless you all. Sampai jumpa. Berikut adalah ayat hafalan untuk minggu ini. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.